Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 693 9 langit dan 10 bumi. Pada saat ini, cahaya kemasan Tangsan bersinar terang di dahinya, dan dengan cahaya biru kecil itu, seluruh pribadinya seperti dewa sejati yang turun. Dalam cahaya biru yang luas itu, setiap klan laut dapat dengan jelas merasakan ketidakterbatasan laut, tetapi yang di depannya adalah penguasa yang tak terbatas. Raja Walrus telah jatuh sebelumnya, dan begitu juga Raja Segel. Pada saat ini, di bawah kata-katanya, para raja perlahan membungkuk dan bergerak menuju Tangsan. Masing-masing dari mereka dapat merasakan badai petir yang menakutkan datang di langit, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Mata Tangsan juga berkedip dengan cahaya yang agak rumit. Dia tidak mengatakannya dengan santai, dia memanggil yang terkuat dari klan laut untuk datang hari ini, dan dia sudah bersiap dengan kedua tangan. Tentu saja, adalah baik bahwa klan laut dapat mendukungnya bersama, tetapi jika situasi seperti itu terjadi, dan ada ratusan tingkat dewa ke atas, termasuk sejumlah Feng Hao Doulo tingkat Raja Iblis yang hebat, dia dapat sepenuhnya memaksanya ketika bencana guntur datang, pinjam kekuatan mereka dan ubah mereka menjadi bagian dari melawan bencana guntur untuk diri sendiri agar selamat dari bencana. Ya, ini awalnya salah satu cara imajinernya untuk mengatasi bencana, dan itu juga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, jika ini masalahnya, di antara banyak klan laut yang hadir pada akhirnya, aku khawatir kurang dari 1 dari 10 yang akan bertahan, dan bahkan lebih sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan klan laut untuk pulih di masa depan. Tetapi untuk Tangsan sendiri, tidak diragukan lagi akan sangat membantu jika dia berhasil mengatasi malapetaka sebelumnya. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas. Bahkan tanpa Feng Hao Doulo ini, ketika dia mencapai tingkat dewa, dia dapat meningkatkan dirinya dengan bantuan sejumlah besar kepercayaan klan laut. Namun, dia tidak melakukan itu, dan dia masih mengalah. Bahkan di bawah tekanan bersama Raja Naga Laut, Raja Zongsu Raksasa Laut dan Ratu Putri Duyung, meskipun dia memotivasi kesengsaraan guntur untuk menyelesaikan krisis untuk dirinya sendiri, bagaimanapun juga, dia tidak benar-benar membiarkan semua kesengsaraan guntur datang. Pada saat ini, di atas langit, penindasan kesengsaraan guntur masih sengit, tetapi di bawah naungan lingkaran biru, kesengsaraan guntur yang menakutkan ini jelas telah kehilangan sasarannya. Di bawah naungan lingkaran biru, para raja yang hadir secara bertahap memulihkan kemampuan mereka untuk bertindak. Tapi kekuatan opresif yang seperti bencana alam barusan membuat mereka merasa sulit untuk bernafas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa jika bencana guntur dibiarkan jatuh, semuanya akan musnah di tempat kejadian. Kita egois. Ratu Putri Duyung menundukkan kepalanya sedikit malu, lalu perlahan membungkuk ke Tangsan dan jatuh ke tanah. Raja Naga Laut memandang Raja Zongsu Raksasa Laut. Raja Zongsu Raksasa Laut mengangkat kepalanya saat ini dan menatap kosong pada kesengsaraan guntur yang sangat menakutkan di udara. Ya, bagaimanapun juga, keluargaku, tidak. Omong-omong, itu menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi, berlutut di atas laut menuju Tangsan. Raja Naga Laut menyaksikan banyak raja laut dan pusat kekuatan klan laut membungkuk ke Tangsan satu demi satu, memandang Tangsan, dan perlahan-lahan membungkuk. Samudra biru yang tak berujung, ribuan klan laut, bersedia mengikuti utusan dewa dari sekarang. Suara Tangsan memasuki telinga setiap klan laut yang hadir. Aku tidak pernah berpikir untuk memperbudakmu, dan aku tidak ingin kamu tunduk. Dewa sejati harus membawa kebaikan bagi klan laut, alih-alih memintanya. Semuanya sudah selesai. Mari kita mulai dengan memecahkan wabah laut. Aku percaya bahwa kamu akan memahami usaha kerasku di masa depan. Halo biru masih dipertahankan, ini adalah salah satu kartu truf Tangsan. Dia berani datang sendiri untuk menghadapi banyak kekuatan klan laut, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia dulunya adalah Raja Dewa tertinggi di alam dewa, dan dia dikenal mengendalikan situasi secara keseluruhan. Senyum tipis muncul di wajah Tangsan, bahkan jika dia menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang, setidaknya tujuannya tercapai. Bagaimana klan laut memilih di masa depan adalah masalah klan laut. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa sulit untuk membuat klan laut menyerah padanya dengan tulus. Tapi dia juga tidak membutuhkannya, selama klan laut bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia, itu sudah cukup. Ketika dia menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, dengan keberadaan dewa laut,
apalagi yang bisa mengancamnya di samudera biru yang tak berujung ini. Faktanya, klan laut yang hadir tidak tahu apa yang telah mereka lewatkan. Di bawah kepemimpinan 3 raja besar, mereka ingin memenjarakan Tang San, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup mereka. Meskipun Tang San tidak menggunakannya untuk bertahan dari bencana, di masa depan, dia tidak akan membantu mereka untuk menjadi penguasa plain ini. Salah satunya adalah untuk kebangkitan nyata umat manusia di masa depan dan untuk menghindari lebih banyak Feng Hao Douluo untuk menahan mereka, dan yang lainnya adalah karena kepicikan klan laut itu sendiri. Awan perampokan di langit berangsur-angsur menghilang, dan seluruh proses memakan waktu setengah jam. Dan selama setengah jam ini, cahaya biru yang dilepaskan oleh Tang San selalu ada. Setelah peningkatan berkelanjutan dari kesadaran ilahinya, membuat disformasi kesadaran ilahi, Tang San telah berkultivasi di laut biru yang tak berujung, membuatnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan artefak super sebelumnya, Trisula Dewa Laut. Halo biru ini sendiri adalah salah satu kemampuan Trisula Dewa Laut, dan seiring dengan merasakan kedekatan artefak super, Tang San juga bisa meminjam satu lapisan lagi. Kemampuan ini disebut Fasi Universe Cover. Tang San menggunakan samudera biru tak berujung sebagai panduan, dengan penutup alam semesta laut luas sebagai intinya, meminjam kekuatan garis keturunan dari banyak Feng Hao Douluo yang hadir untuk bergabung dengan samudera biru tak berujung, sangat meningkatkan penutup alam semesta laut luas, mengisolasi semua napas. Biarkan Tian Jie tidak menemukan sosoknya. Namun, trik ini hanya bisa digunakan di samudera biru yang tak berujung. Tanpa kekuatan laut, kekuatan yang dapat diberikan oleh penutup alam semesta laut luas akan terbatas. Lagi pula, ini bukan artefak nyata di sisi Tang San. Bahkan ketika awan perampokan benar-benar hilang, Tang San hanya perlahan-lahan menutup batas alam semesta laut luas, dan masih menyelimutinya. Dia telah melepaskan aura terobosan sebelumnya, tetapi sekarang dia harus perlahan menahan diri. Satu-satunya cara adalah pergi dari tempat ini sepenuhnya. Area ini tidak akan ditemukan kembali oleh Thunder Tribulation. Kembali ke Pulau Bulan Sabit, di bawah lingkaran cahaya biru, Tang San memandang Raja Laut dengan ekspresi rumit. Selanjutnya, aku akan menyusahkanmu semua untuk membantu umat manusiaku bermigrasi. Untuk mencegah bencana guntur datang lagi, aku harus menutup dan melarang napas diriku sendiri. Aku juga memintamu untuk menangani wabah laut sesegera mungkin setelah kamu kembali. Aku juga memiliki formasi Dewa Laut yang telah aku buat, dan aku akan menyerahkannya kepadamu untuk didistribusikan. Saat dia berbicara, dia membuang lebih banyak disformasi Dewa Laut dan memberikannya kepada semua Raja Laut yang hadir. Alasan mengapa tidak memberikannya sebelumnya adalah untuk menahannya dan membantunya memindahkan penutup alam semesta laut luas. Kesadaran spiritual yang dia sendiri dapat pegang sekarang terbatas, tetapi disformasi ini menyimpan sejumlah kesadaran spiritualnya, dan dia dilepaskan dan dimotivasi oleh kesadaran spiritual ini. Tang San akan dapat mengendalikan lebih banyak kesadaran ilahinya sendiri, sehingga mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Terima kasih Dewa. Pada saat ini, banyak Raja Laut tidak punya pilihan selain memilih pengakuan. Lagi pula, tidak ada yang mau tiada. Terlebih lagi, Tang San dapat membantu mereka mengatasi wabah laut. Raja Hiu Laut berdiri di belakang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dalam hatinya, mengapa kamu pergi lebih awal, atau aku bisa melihatnya dengan benar. Pelukan paha ini benar-benar tepat waktu. Dewa, setelah menerobos untuk menjadi dewa, aku khawatir Raja Iblis Agung tidak bisa menjadi lawannya. Di atas samudera biru yang tak berujung ini, dia adalah master sejati. Tang San melangkah ke formasi teleportasi di bawah selubung lautan luas, dan tidak ada Raja Iblis yang berani menghentikannya. Sekelompok api berwarna-warni naik, dan di dalam api berwarna-warni, lingkaran cahaya yang terdistorsi muncul diam-diam, dan tiba-tiba, seluruh teleportasi arai diterangi. Raja Laut samar-samar melihat bahwa dalam nyala api berwarna-warni di atas telapak tangan Tang San, lingkaran cahaya aneh dilepaskan. Itu tampak seperti bola cahaya, seperti kristal, tetapi gelombang yang dipancarkannya sangat ajaib. Tampaknya ada fluktuasi ruang, serta perubahan waktu. Saat berikutnya, Tang San menghilang dari udara dalam sekejap. Seiring dengan hilangnya sosoknya, jejak terakhir guntur dan kesengsaraan yang awalnya ganas di atas langit juga menghilang. Solen 5 chapter 694 Kenapa ini? Raja Laut saling memandang dengan cemas, dan mau tidak mau menunjukkan ketakutan yang tersisa. Hanya dengan benar-benar menghadapi kesusahan guntur barusan, kita dapat sepenuhnya memahami betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam bencana guntur itu.
Melihat disformasi Dewa Laut di tangannya, Ratu Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, kali ini, kita mungkin benar-benar salah. Raja Naga Laut mengerutkan kening dan berkata, apakah ada obatnya? Raja Zongsu Raksasa Laut tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, awalnya adalah idenya untuk menindas Tang San. Ia juga sangat egois. Dalam pandangannya, bahkan jika Dewa Laut dilahirkan di Lautan Biru yang tak berujung, itu harus lahir di klan Raksasa Laut, bukan klan lainnya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa manusia yang belum setingkat dewa ini dapat menunjukkan keajaiban seperti itu di Lautan Biru yang tak berujung. Terutama kesengsaraan guntur yang menakutkan. Mereka semua sekarang mengerti bahwa sangat sulit untuk melewati tingkat bencana guntur ini, tetapi begitu bencana itu berhasil, level apa yang akan dicapai manusia ini? Raja Hiu Laut tidak mengatakan apa-apa saat ini, meskipun dia tertawa diam-diam di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa jika dia melompat keluar saat ini, dia mungkin akan diserang oleh sekelompok orang. Ratu Putri Duyung berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita lakukan apa yang dia katakan dulu, cobalah untuk menyelesaikan wabah laut terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kami akan membantunya memigrasikan manusia sebanyak mungkin. Aku khawatir itu akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali bantuannya. Disarankan agar kita bersama-sama mengeluarkan perintah terlebih dahulu, selama manusia berada di Laut Biru yang tak berujung, mereka akan dilindungi oleh semua klan laut, dan tidak ada klan laut yang dapat membahayakan manusia, dan ketika manusia membutuhkan bantuan, mereka harus membantu. Raja Naga Laut mengangguk, menoleh untuk melihat Raja Zongsu Raksasa Laut, dan Raja Zongsu Raksasa Laut mengangguk, iya. Raja Naga Laut membuat keputusan terakhirnya, itu dia. Yang paling penting adalah memurnikan wabah laut terlebih dahulu. Selama wabah laut dapat dimurnikan dengan sukses, Dewa Laut ini, keluarga naga lautku akan mengenalinya. Pada saat ini, Dewa Laut yang mereka bicarakan telah kembali ke Lembah Emas. Merasa bahwa tidak ada lagi bencana di dunia luar, Tang San perlahan-lahan menghilangkan penutup alam semesta dari laut luas, dan pada saat yang sama menyingkirkan suara waktu dan ruang. Dia pun menghela napas panjang. Dia percaya diri dalam penggunaan magis dari penutup alam semesta laut luas, tetapi ketika menghadapi bencana yang mengerikan, tekanan yang dia tanggung adalah yang terbesar. Semua yang dia lakukan hari ini memiliki banyak arti, termasuk mengalami kekuatan bencana sebelumnya. Fakta membuktikan bahwa malapetaka yang akan dia hadapi, seperti yang dia duga sendiri, adalah akibat terburuknya. Juga apa yang dia tahu bahwa di antara semua bencana, itu adalah yang paling menakutkan di bawah tingkat dewa. Jika benda ini sulit dibawa, dengan sistem kemampuan saat ini di Bintang Falan, bahkan Kaisar tidak dapat membawanya. Itu benar, malapetaka yang akan dia hadapi adalah eksistensi yang bahkan Kaisar tidak bisa menolaknya. Ini menunjukkan betapa dalam hati kehancurannya. Bencana semacam ini disebut penghancuran besar 9 langit dan 10 bumi, kesengsaraan pemusnahan. Sederhananya, kedatangan bencana guntur ini setara dengan fakta bahwa seluruh plane tidak ingin dia melewati bencana, dan harus menggunakan kekuatan 9 langit dan 10 bumi untuk menghancurkannya. Petir baru saja jatuh, Tang San sudah sangat merasakan teror di dalamnya. Pada saat ini, di dalam suar ruang waktu, cahaya keemasan kecil yang panjangnya hanya 1 inci, seperti jarum tipis, berkedip-kedip secara vertikal dan horizontal. Ini adalah jejak bencana guntur yang Tang San telah mencoba yang terbaik untuk mencegat melalui suar ruang waktu. Meskipun itu hanya jejak, itu masih mengandung teror besar. Ini adalah penghancuran seluruh plane. Kenapa ini? Tang San menghela nafas. Cairan api 7 warna diam-diam menyusup ke suar ruang waktu dan terus memperbaikinya. Pada saat yang sama, juga diam-diam merasakan fluktuasi bencana petir ini dan memasuki keadaan mundur. Waktu berlalu dengan cepat, setelah Tang San memicu malapetakannya sendiri untuk pertama kalinya di laut. Suku laut segera mengeluarkan perintah untuk bersahabat dengan manusia. Tidak ada lagi binatang laut di pantai, dan kecepatan pembuatan kapal manusia juga meningkat dari hari ke hari. Mengandalkan peta laut yang dibawa Tang San, kapal-kapal yang dibangun mengangkut manusia ke laut hampir tanpa henti. Dalam hal ini, Mei Gongzi secara ketat memblokir berita tersebut. Konstruksi di sisi lain pemukiman manusia selalu berlanjut, tetapi skalanya belum meluas. Setelah penduduk memasuki pemukiman itu seperti lubang tanpa dasar, tetapi sebenarnya mereka dipindahkan secara diam-diam. Kecepatan imigrasi semakin cepat, tetapi waktu ketika Mei Gongzi harus pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan pekerjaannya semakin dekat.
Ini akan menjadi hal terpenting bagi kota Keri dan umat manusia di pemukiman manusia. Kultivasi Mei Gongzi dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Setelah bencana, dia benar-benar terlahir kembali, dua garis keturunan bercampur satu sama lain, ditambah dengan bimbingan Tang San dari samping, dan akumulasi banyak sumber daya di seluruh kota Keri, mereka secara teratur dikirim ke istana leluhur, dengan bantuan dari ametis dari sisi Raja Iblis Harimau Putih. Apakah itu kesadaran spiritual atau alam kultivasi, itu telah meningkat dengan cepat. Mei Gongzi semakin merasakan manfaat yang diberikan Jin Sajie kepadanya, betapa sulitnya menolak saat itu, dan betapa banyak bantuan yang akan diberikan setelah terobosan. Dia benar-benar terlahir kembali, dan potensinya bahkan terasa tidak ada habisnya. Kultivasi di tingkat Raja Iblis tidak pernah merasakan hambatan. Hanya dalam beberapa bulan, basis kultivasi telah menembus ke tahap tengah Raja Iblis. Selain itu, sebagai pemilik bakat Kaisar, dia memiliki dua garis keturunan utama tingkat pertama, ditambah pedang Dewa Asura sebagai artefak inti. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat melawan keberadaan Raja Iblis besar. Setelah migrasi keluar benua Falan berada di jalur yang benar, berapa kali Mei Gongzi melihat Tang San berkurang, Tang San tidak berada di lembah emas sebagian besar waktu, dan dia tidak tahu apa yang dia sibukkan. Tetapi setelah ranah kultivasinya mencapai kemacetan, sepertinya dia tidak pernah membuat kemajuan lebih lanjut. Selain Pulau Bulan Sabit, manusia sudah mulai menempati dua pulau besar lainnya, dan tidak menjadi masalah jika ketiga pulau ini berimigrasi ke total 3 juta orang. Ini juga jumlah total manusia yang dikumpulkan di kota Keri yang saat ini mendekati batas atas. Lagi pula, manusia yang datang ke sini sebagian besar berasal dari lingkungan pengaruh asli kota Keri, dan juga dari kota utama terdekat. Manusia dihuni di seluruh benua Falan. Dalam hal ini, organisasi Redemption Organization sudah sangat bersemangat, dan sangat tidak mungkin untuk memigrasikan seluruh umat manusia. Fakta bahwa jutaan orang dapat pergi keluar benua Falan untuk hidup dan berkembang serta tumbuh di lingkungan yang damai bukan hanya fajar bagi umat manusia, tetapi adalah harapan yang nyata. Oleh karena itu, organisasi Redemption Organization bahkan berinisiatif untuk meminta Mei Gongzi diam di samping, sebisa mungkin tidak menonjolkan diri, dan bersiap untuk pembekalan berikutnya. Lembah emas, di bawah pohon emas. Berikut adalah meja batu dengan 2 tiang kayu sebagai kursi. Pada saat ini, di tengah meja batu, ada pot besar, yang merupakan air danau yang direbus. Danau ini telah dimurnikan oleh energi kehidupan lembah emas untuk waktu yang lama, dan kejernihannya dipenuhi dengan nafas kehidupan yang samar. Uap air memenuhi udara, menambahkan sedikit kembang api duniawi. Tapi tidak ada api di bawah panci, itu adalah perebusan yang disebabkan oleh panas api dari kekuatan garis keturunan. Dengan panci sebagai pusatnya, ada piring berisi bahan-bahan segar di sekitarnya. Terutama makanan laut dan sayuran. Sayuran diproduksi secara alami dari lembah emas itu sendiri, tidak ada tempat di mana sayuran dapat tumbuh lebih baik daripada yang ditanam di bawah nutrisi pohon emas, yang sudah berada di puncak tingkat ke-9. Dengan nutrisi esensi kayu emas yang dibawa kembali oleh Tang San, pohon emas telah mencapai tingkat di mana puncak urutan ke-9 dapat siap untuk ditembus kapan saja. Tapi Tang San tidak terburu-buru untuk membiarkannya menerobos, salah satunya adalah membiarkan pohon emas memelihara dirinya sendiri dengan lebih baik, sehingga esensi jiwa dan kayu emas benar-benar terintegrasi, dan yang lainnya menunggu. Tunggu dia menerobos dulu. Solen 5 chapter 695 menjadi pacarmu. Begitu pohon emas menerobos ke tingkat dewa, ledakan aura kehidupan tidak dapat disembunyikan oleh formasi yang dia atur di sini. Pada saat itu, klan monster merak pasti akan dapat merasakannya, dan bahkan seluruh pegunungan Keri jangkauan akan dapat merasakannya. Pohon emas itu sendiri tidak memiliki kemampuan bertarung, setidaknya tidak pada tingkat dewa, tetapi nafas hidupnya sangat kuat. Setelah evolusi selesai, ia akan mencapai tingkat lain. Akan sulit bagi lembah emas untuk ditutup-tutupi. Mengingat banyak kesulitan yang dihadapi Tang San dan Mei Gongzi sekarang, tidak cocok baginya untuk menerobos sekarang. Atau semuanya harus menunggu sampai Tang San menerobos ke tingkat dewa. Selain sayuran, makanan laut adalah yang paling segar. Tang San baru saja membawa kembali dari Samudra Biru yang tak berujung dengan bakti dari klan laut. Daging lobster yang jernih dipotong kecil-kecil, cangkang emas segar berwarna oranye kuning, cangkangnya sendiri berwarna emas, dan ekor udang bambu besar masih berayun, seperti pelangi, sangat segar. Ada juga kepiting besar berkaki panjang yang sudah dipotong-potong, dan irisan cumi-cumi yang sudah dipotong menjadi pisau bunga.
Mei Gongzi melihat di meja bahan-bahan yang kaya ini, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana, lalu memandang Tang San di seberang meja dengan sedikit terkejut, tatapan bertanya di matanya yang indah. Tang San tersenyum dan berkata, "Sejak kamu menjadi penguasa kota, kamu telah sibuk dan berkultivasi dengan intens. Kamu semakin dekat untuk pergi ke istana leluhur untuk pembekalan, dan kami hampir siap untuk bersiap. Kamu harus santai dengan baik. Ayo makan enak. Hari ini, kamu tidak perlu memikirkan apapun, nikmati saja makanannya yang lezat. Aku juga membeli anggur yang enak, minuman buah khas Kerry City, yang terbuat dari 8 jenis buah-buahan segar dengan nafas hidup yang kuat. Ya, perlu berumur 18 bulan di kayu jati air, spesialisasi pegunungan Kerry. Buahnya lembut, coba saja." Saat dia berbicara, Tang San mengeluarkan botol anggur kristal yang sangat indah. Melalui botol anggur, dia bisa melihat bahwa anggur di dalamnya berwarna rubi. Dia menuangkan 2 gelas, dan aroma buah segera meluap, membuat nafsu makannya terbuka. Mei Gongzi diam-diam menyaksikan Tang San menuangkan anggur, matanya perlahan melembut, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." "Apakah kamu masih berterima kasih padaku?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar memiliki banyak tanggung jawab di pundakmu, tetapi kamulah yang aku pikul. Aku tidak hanya ingin membantumu memenuhi tanggung jawab itu, menemanimu tumbuh, dan pada saat yang sama jaga hidupmu juga." Saat dia berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada Mei Gongzi. Dia memegang gelas di tangannya dan dengan ringan menyentuh gelas anggur masing-masing. Dengan tabrakan yang berdengung dan renyah, dia segera membawa irama yang bergerak beberapa saat ke lembah emas yang damai lebih besar dari. "Cobalah dan lihat." Tang San tersenyum. Mei Gongzi menyesap, dan matanya langsung menyala. Tidak ada bau alkohol seperti yang dia bayangkan, hanya aroma buah yang lembut dan manis meluap di mulutnya. Tang San membawa gelas anggur kepadanya, dan tepat ketika dia ingin menyesapnya, telapak tangan Mei Gongzi yang cantik dan ramping menutupi mulut gelas itu. Tang San tertegun sejenak, "Ada apa?" Mei Gongzi memandangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Seseorang tampaknya berusia di bawah 18 tahun, bukan orang dewasa, dan tidak bisa minum alkohol. Kesalahan tingkat." Tang San tercengang, dan kemudian dia ingat bahwa di dunia ini, dia benar-benar tidak tampak berusia 18 tahun. Melihat rasa licik di mata indah Mei Gongzi, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa, tetapi dia meletakkan gelas anggur di tangannya. "Usia spiritualku adalah 2 generasi." Mei Gongzi tersenyum dan berkata, "Itu semua kata-katamu sendiri. Kamu pergi keluar dan berbicara untuk melihat siapa yang percaya bahwa kamu bereinkarnasi." Tang San tidak bisa menahan tawa, "Tidak masalah apakah orang lain percaya padaku atau tidak, selama kamu percaya atau tidak." Mei Gongzi mendengus dan berkata, "Aku juga tidak percaya. Kamu harus patuh." "Oke." Tang San tak berdaya meletakkan gelas anggur. Mei Gongzi mengambil gelas anggurnya langsung, menuangkan anggur ke gelasnya sendiri, menyesap lagi, rona merah samar muncul di wajah cantiknya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ini benar-benar enak." Tang San berkata dengan marah, "Makan, makan." Saat dia berbicara, dia mengambil sayuran dan memasukkannya ke dalam panci mendidih untuk melepuh. "Mengapa kamu tidak makan makanan laut dulu? Bukankah itu harus segar?" Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil meminum anggur buah. Tang San tersenyum dan berkata, "Ada beberapa kotoran dalam makanan laut, tidak peduli bagaimana kamu mencucinya, tidak mungkin untuk menghilangkan semua kotoran dalam daging. Tetapi saat memasak, kotoran akan keluar dan menyatu dengan sup. Itu akan lebih enak, tapi kotorannya tetap ada. Jika sayuran hijaunya nanti dibelancing, kotorannya tidak akan terserap ke dalam sayuran hijau. Sebaliknya, sayuran hijau itu murni, dan dalam proses belancing, akan ada nafas kehidupan yang kuat dari sayuran hijau. Aromanya tertinggal, dan makanan laut dimasak lagi, tetapi akan bermanfaat." Mei Gongzi terkejut sejenak, "Aku pikir kamu hanya bisa berkultivasi, jadi kamu bisa hidup seperti itu." Tang San meletakkan sayuran hijau rebus di piring di depannya, menuangkan sedikit saus padanya, dan tersenyum, "Dulu aku punya teman yang disebut Dewa Memasak dan teman lain yang disebut Koki Ajaib Es dan Api. Mereka semua sangat pandai memasak. Mereka mengajariku beberapa hal. Jika kamu suka, aku akan memasaknya untukmu ketika kamu tidak sibuk. Lain kali, kamu bisa mencoba barbecue seafood, yang juga unik." "Oke." Mei Gongzi memandangnya sambil tersenyum, memakan sayuran hijau yang dia masak sendiri, dan sepertinya benar-benar merasa santai.
Tang San memasak semua jenis bahan untuknya dengan cara yang berbeda, mengirimkannya ke piringnya, dan menyiapkan saus. Kadang-kadang, dia bahkan mengambil yang putih dan menyeka sudut mulutnya. Sejauh ini Mei Gongzi merasakan perhatiannya dan menatapnya dengan lebih lembut. Kamu juga makan. Baik. Setelah makan, hanya ada bayangan satu sama lain di mata mereka. Di akhir makan, dia sudah duduk di pangkuannya, seolah-olah dia sedikit mabuk karena meminum anggur buah. Jadi dia bersandar padanya di bahunya, dengan rona merah tipis di wajahnya yang cantik, melingkarkan lengannya di lehernya, jari-jarinya dengan ringan menggenggam dadanya. Tang San meletakkan satu tangan di pinggangnya, dan tangan lainnya membawa makanan ke bibirnya dari waktu ke waktu. Ini pertama kalinya aku tahu, jadi kamu bisa makan dengan cukup baik, kata Tang San sambil tersenyum rendah. Aku benci itu. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan menepuk bahunya dengan ringan. Tang San tidak bisa tidak membungkuk untuk mencium pipinya. Mei Gongzi mengangkat matanya dan menatapnya dengan mata yang begitu indah. Hatinya tiba-tiba menjadi panas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke bibirnya, tetapi kecantikan di lengannya telah menghilang dalam sekejap ketika cahaya perak berkedip. Kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk. Mei Gongzi melintas dari sisi lain meja. Tang San tertawa dan berkata, siapa yang membuatmu terlihat sangat cantik, aku belum kenyang. Mata Mei Gongzi tiba-tiba menjadi mandek ketika dia menatapnya, dan dia berkata dengan lembut, itu pasti berhasil, oke. Merasakan fluktuasi emosional yang dalam di matanya, Tang San secara alami mengerti apa yang dia bicarakan. Faktanya, akhir-akhir ini dia khawatir tentang apakah dia dapat berhasil selamat dari bencana. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia terus membuat dirinya sibuk, aku hanya tidak ingin memberi tekanan pada diriku sendiri, tetapi aku sangat khawatir. Pasti. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh. Cahaya perak berkedip, dan Mei Gongzi kembali ke pelukannya. Tang San hanya merasakan perasaan hangat di bibirnya dalam sekejap. Meskipun itu hanya sentuhan, jiwanya sepertinya tersengat listrik pada saat itu. Mei Gongzi menundukkan kepalanya dan membenamkan seluruh kepalanya di lengannya. Kamu, selama kamu kembali hidup-hidup, aku akan menjadi pacarmu. Secara resmi. Jenis yang bisa dicium. Sudut mulut Tang San terangkat. Oke. Solen 5 chapter 696 keberangkatan. Dari sudut pandang Tang San, satu-satunya tempat di mana dia bisa melihat kulitnya adalah telinganya, tetapi saat ini daun telinganya sudah merah. Yakinlah, sayangku, untukmu, aku akan berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk sukses. Percaya pada lelakimu. Aku tidak akan pernah bisa menahan rasa sakit kehilanganmu lagi. Untukmu, tidak ada yang sulit. Suara Tang San tegas, penuh ketegasan. Orang di lengannya ada dalam suaranya, dan tubuh halus itu tampaknya berangsur-angsur rileks. Tang San memeluknya erat-erat, dan mereka berdua berpelukan seperti itu. Setelah beberapa saat, napasnya berangsur-angsur menjadi rata, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah bergabung dengan tubuhnya. Kota Kerry, rumah Tuan Kota. Mansion Tuan Kota hari ini, suasananya jelas sedikit bermartabat. Pembangkit tenaga dari klan monster Merak telah datang ke sini lebih awal. Sudah setengah tahun sejak pergantian tahta. Dalam 6 bulan terakhir, Kota Kerry tidak banyak berubah dari sebelumnya, satu-satunya perubahan mungkin adalah pengurangan manusia. Proses pemerintahan Mei Gongzi pada dasarnya mengikuti kebijakan Raja Iblis Merak besar sebelumnya, dan tidak ada banyak perubahan. Dan sebagian besar waktu, sang putri bertanggung jawab atas urusan kota. Dukungan kuat dari monster rusa badak dan monster rusa emas telah memungkinkan bisnis Kota Kerry untuk terus berkembang dan makmur, dan karavan telah menyebar ke seluruh daratan. Apalagi dalam 6 bulan terakhir, Kerry City telah menambahkan beberapa produk khusus yang diproduksi di Lautan Biru yang tak berujung. Secara alami, spesialisasi ini diperoleh setelah berkomunikasi dengan klan laut, dan klan laut juga memperoleh beberapa sumber daya yang mereka butuhkan dari Kota Kerry, yang dapat dikatakan saling menguntungkan. Didukung oleh Lautan Biru yang tak berujung, dan membentuk persahabatan dengan klan laut. Pembangkit tenaga bisnis seperti Raja Iblis Rusa dan Raja Iblis Rusa Emas semuanya dapat melihat perkembangan Kota Kerry yang kuat di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa Kota Kerry akan menjadi lebih makmur, dan tidak lagi menjadi kota utama terpencil yang menempati peringkat terakhir di Kekaisaran Tianyu. Permukiman manusia yang didirikan tidak jauh dari Kota Kerry mengalami stagnasi setelah mempertahankan skala tertentu, dan tidak ada pembangunan yang berlebihan.
Mei Gongzi dengan darah manusia tidak mengeluarkan terlalu banyak keputusan terkait manusia, yang membuat beberapa bangsawan klan monster yang khawatir telah banyak tenang. Dalam 6 bulan terakhir, keputusan Mei Gongzi dapat dikatakan cukup memuaskan, dan tidak ada kesalahan atau kelalaian. Para bangsawan telah melihatnya di mata mereka, dan secara bertahap menjadi tenang. Setidaknya, ini bukan penguasa kota yang akan main-main. Terlebih lagi, harapan terbesar mereka untuk Mei Gongzi adalah bakat yang ditunjukkan oleh orang ini. Postur kaisar, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh klan monster merak selama bertahun-tahun. Sebagai juara ganda pengadilan leluhur klasik, Mei Gongzi harus menjadi yang terbaik dari generasi muda di seluruh benua dalam hal penampilan kaisar. Jika dia bisa menjadi kaisar di masa depan dan melindungi kota Keri, maka kota Keri akan benar-benar mengantarkan peluang besar untuk pembangunan. Namun, ujian terbesar yang akan dihadapi penguasa kota baru akan datang. Berita bahwa pengadilan leluhur memerintahkan Mei Gongzi untuk melapor terlebih dahulu, manajemen senior kota Keri sudah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Namun, bisakah dia lulus pembekalan? Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Situasi pengadilan leluhur sangat rumit, dan para bangsawan kota Keri, yang berada di sudut, tidak ada artinya bagi pengadilan leluhur. Dan berita yang ditanyakan oleh beberapa bangsawan besar yang berpengetahuan luas tidak begitu bermanfaat bagi Mei Gongzi. Klan monster merak tidak memiliki kaisar, dan Mei Gongzi memiliki darah manusia. Ini adalah cacat yang telah dikritik. Bukankah Kaisar Iblis Agung Jing Feng mendambakan kota ini? Sekarang, ujian terbesar akan datang, bisakah bahu tipis Mei Gongzi bertahan dari ujian seperti itu? Banyak Raja Iblis dan Raja Iblis yang kuat dari klan Iblis Merak telah berkumpul di mansion Tuan Kota, serta para leluhur dari berbagai klan. Mereka di sini untuk melihat Mei Gongzi. Sang putri mengenakan gaun mewah hari ini, dan matanya selalu sedikit rumit. Setelah bergaul selama setengah tahun, meskipun dia tidak banyak berkomunikasi dengan Mei Gongzi, dia benar-benar mulai memahami gadis ini. Apa yang menggerakkan hatinya sebenarnya adalah apa yang dikatakan Raja Iblis Merak Besar. Dalam tubuh Mei Gongzi, darahnya benar-benar mengalir. Sang putri dan Raja Iblis Merak hanya memiliki putra, tetapi tidak memiliki putri. Mengetahui hari ketika Raja Iblis Merak meninggal, itu benar-benar mengerti betapa suaminya mencintainya. Itu tidak mengingkari janjinya. Semua yang dilakukannya adalah untuk kemakmuran dan perkembangan klan Iblis Merak. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia menghitung masa depan klan monster Merak. Setelah kematian Raja Iblis Merak Besar, suasana hati sang putri juga runtuh, butuh waktu lama untuk menstabilkan suasana hatinya. Masih dengan jelas mengingat bahwa ketika dia paling kesakitan, Mei Gongzi menemuinya. Apa yang dikatakan tentang itu? Hanya satu kalimat yang membuatnya bangun dari keruntuhannya. Ayah memberikan segalanya untuk melindungi klan Iblis Merak. Kamu harus bersemangat, ibu. Dengan seorang ibu, sang putri terbangun dari tenggelamnya. Meskipun Mei Gongzi tidak dilahirkan olehnya, darahnya memang mengalir, dan itu juga merupakan darah paling mulia dari seluruh klan monster Merak. Sukin yang meminta Mei Gongzi untuk memanggil sang putri seperti itu. Meskipun Mei Gongzi tidak mengerti mengapa, dia masih mendengarkan kata-kata ibunya. Sejak hari itu, dia menemukan bahwa sang putri, yang selalu memusuhi dia, mulai mendukungnya. Penatua Agung dari klan monster Merak sebenarnya berdiri di sisinya. Dalam 6 bulan terakhir, sang putri sebenarnya telah berkuasa lebih lama dari Mei Gongzi, bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dan sang putri juga dapat dengan jelas merasakan kemajuan Mei Gongzi. Kecepatan perkembangan kultivasi Mei Gongzi hanya dapat digambarkan dengan apa yang telah dia lihat dalam hidupnya. Bahkan jika sang putri sendiri adalah seorang jenius, dia adalah Feng Hao Douluo di tingkat Raja Iblis Besar, dan dia belum pernah melihat klan Iblis Merak dengan kecepatan peningkatan seperti Mei Gongzi. Lebih penting lagi, pemahaman Mei Gongzi tentang atribut ruang. Bahkan Penatua Agung merasa sedikit lega. Sang putri sepenuhnya percaya bahwa selama kamu memberi Mei Gongzi cukup waktu, dia pasti akan bisa menjadi seorang kaisar di masa depan. Biarkan klan monster Merak mendapatkan kembali kejayaannya. Karena itu, setelah akur selama 6 bulan terakhir, hubungan di antara mereka cukup harmonis. Namun, penindasan pengadilan leluhur masih datang, dan pembekalan sudah dekat. Apakah pembekalan bisa berhasil atau tidak, hanya setelah lulus ujian pengadilan leluhur, mendapatkan persetujuan pengadilan leluhur, dan menjadi penguasa kota Keri City yang sebenarnya, dapat menentukan masa depan Mei Gongzi. Sebagai pemilik kota,
dia harus pergi, tapi apa yang akan Zhu Ting lakukan padanya? Jika dia tidak diizinkan untuk mewarisi posisi penguasa kota, dengan bakatnya, apa yang akan dilakukan pengadilan leluhur padanya? Ini semua adalah tanda tanya. Dan hari ini adalah waktu bagi Mei Gongzi untuk berangkat. Pejabat tingkat tinggi kota Kerry berdiri di kedua sisi, dan sang putri dengan pakaian lengkap duduk di sisi kursi utama. Tuan kota, tolong, sang putri berteriak dengan suara yang dalam. Semua pejabat tinggi kota Kerry di tempat kejadian membungkuk sedikit ke arah tahta tuan kota. Cahaya perak berkedip pelan, dan sosok Mei Gongzi tampak berjalan keluar dari udara, diam-diam muncul di atas tahta. Dia pertama kali menyapa sang putri dengan anggukan, dan kemudian dia menghadapi manajemen senior kota Kerry. Semuanya, tolong bangun. Tuan Kota Wanan. Tatapan Mei Gongzi menyapu para pejabat tingkat tinggi kota Kerry ini. Dia sebenarnya tidak memiliki perasaan terhadap keberadaan ini, tetapi para bangsawan ini tidak diragukan lagi adalah tulang punggung kota Kerry. Hari ini, aku akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaanku. Selama kunjunganku, semua urusan kota Kerry akan menjadi tanggung jawab para tetua. Aku harap kamu akan terus membantu pengembangan kota Kerry dengan sepenuh hati dan mematuhi kepemimpinan dari para tetua. Ya. Mei Gongzi menoleh ke sang putri dan yang lebih tua, dan membungkuk sedikit, ini kerja kerasmu. Sang putri memandangnya dengan mata yang rumit dan berkata dengan suara rendah, inilah yang harus aku lakukan. Aku akan menjaga bisnis keluargamu untukmu dan kembalilah lebih cepat. Ya, Mei Gongzi berdiri, ayo pergi.